Oke, sekarang kita lanjut lagi yuk, kita bahas video-video lama yang ada di YouTubeku. Nah, kemarin kita sudah bahas bareng-bareng tentang kereta api Bima dan kereta api Gajayana. Kalian tonton dulu ya bahasanku yang kemarin, nanti linknya bisa kalian lihat di atas ini. Di atas ini, sama nanti di deskripsi juga bisa. Sebelum kalian nonton video yang ini, pastikan kalian nonton dulu video yang kemarin, oke? Yuk, sekarang kita bahas tentang K3 2014. Sesuai namanya ya, K3 2014 adalah kereta api kelas ekonomi yang dibuat tahun 2014. Nah, yang buat itu dari PT Inka Madiun Indonesia, jadi produk buatan Indonesia sendiri. Nah, yang mau saya bahas di video saya yang nanti itu adalah K3 2014 yang dipakai di kereta api Jaka Tingkir. Yang udah tahu ya, Jaka Tingkir itu relasinya adalah kereta api ekonomi dari Purwosari ke Pasar Senen PP ya, pulang pergi. Nah, sempat juga diperpendek relasinya sampai Lempuyangan, tapi sekarang sudah diperpanjang lagi sampai Purwosari. Nah, di tahun 2014 itu Jaka Tingkir mendapat rangkaian baru, yaitu K3 2014, aduh belepotan banget ngomongnya, yang dibuat di PT Inka. Nah, banyak banget kekasannya atau ciri-cirinya waktu tahun 2014 itu. Yang pertama, K3 2014 itu liverinya sudah bukan livery ombak yang biru kayak kereta api Bogowonto Gajahwong waktu pertama kali launching yang biru ombak itu, tapi sudah livery yang putih kesepakatan ya, kalau banyak pecinta kereta api bilang itu livery kesepakatan yang bentuknya kayak ombak tapi lurus dulu terus set itu. Lalu pintunya adalah pintu biru. Nah, ini sempat jadi apa namanya ya, jadi perdebatan juga, loh kok pintu biru itu kan harusnya buat eksekutif, tapi kok dipakai kelas ekonomi. Nah, waktu itu pertama kalinya K3 2014 itu keluar Inka emang pakai pintu biru ya, jadi pintunya semua biru, jadi kayak kelas eksekutif tapi padahal itu kelas ekonomi. Nah, Jaka Tingkir ini aku naik dari Purwokerto sampai Lempuyangan waktu itu. Nah, kekasannya apa aja? Nanti kita bahas langsung di videonya. Daripada kelamaan, langsung kita jauh ke video yuk. Selamat menyaksikan, nanti kita bahas bareng-bareng dalam videonya itu. Nah, yang kita saksikan ini sekarang adalah kereta api Jaka Tingkir yang baru masuk di stasiun Purwokerto. Lokomotifnya waktu itu CC 20107, jalan hidung panjang, dan masuk di jalur 3. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, itu apa namanya, keretanya itu sudah memakai K3 2014 dan pintunya biru semua. Oke, sudah diberangkatkan dari stasiun Purwokerto, terus sudah bersilang dengan banyak kereta. Waktu itu kan karena masih single track, makanya banyak ketemu kereta-kereta macam kereta api Kuto Jaya Utara, kereta api Logawa, kereta api Sawunggalih. Jadi waktu itu memang masih single track dan harus bertemu atau bersilang dengan kereta-kereta lain ya.
Nah, langsung aja yuk kita bahas tentang interiornya. Nah, ini kita dari dulu waktu saya pertama kali yang bikin video ecek-ecek itu saya sering bawa kamera gitu, bawa kamera terus muter dari belakang ke depan, dari depan ke belakang, itu cuma buat rekam interiornya. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini. Dari mulai pintunya udah geser manual ya kayak biasanya. Terus kursinya, nah waktu itu kursinya belum ada seat covernya, ada tulisan di kain di kursinya itu, jadinya masih polos. Kursinya warnanya krem. Terus bisa kalian lihat sendiri ya, interiornya masih baru, dan kursinya juga kayaknya masih ada beberapa yang di plastikin karena ini masih benar-benar baru keluar beberapa bulan itu waktu itu, 1 atau 2 bulan setelah keluar dari pabrik aku terus naik ke Jogja. Nah, terus bisa dilihat sendiri ya, interiornya masih bersih, masih bau cat, itu masih bau cat bener. Terus penumpangnya juga lumayan penuh. Oh ya, terus bantalnya waktu itu, bantal yang dijual di kereta api itu warnanya masih ungu ya, jadi ungu gitu. Nah, terus di K3 2014 ini satu set yang dipakai Jaka Tingkir dulu juga ada kursi difabelnya atau kereta difabel. Kereta difabel itu yang membedakan dengan kereta reguler. K3 reguler 80 tempat duduk adalah kalau difabel itu kapasitas tempat duduknya cuma 64 tempat duduk. Kalau bukan difabel atau K3 yang normal itu 80 tempat duduk. Nah, waktu aku naik Jaka Tingkir ini, K3 difabelnya itu masih disusun di tengah-tengah. Jadi antara kereta makan. Jadi kereta makan bisa di tengah, difabelnya di depannya sama di belakangnya. Nah, sekarang penempatannya udah mungkin acak-acak ya, karena sudah dicampur dengan kelas lain. Misalnya banyak sekarang kereta ekonomi kayak gini dicampur dengan kereta eksekutif. Jadinya kereta difabelnya sudah acak-acak tempatnya di mana-mana. Oke, terus terus ada yang aku sorotin lagi. Kalau kalian lihat di sebelah pintu bordesnya itu ada nama yang kedip-kedip itu ya, yang di pojok biasanya di dekat pintu mau ke bordes itu namanya PIDS ya, Panel Information Display System. Nah, waktu aku naik Jaka Tingkir ini karena masih baru keretanya, jadi PIDS-nya masih jalan sesuai dengan fungsinya, masih berfungsi dengan baik kalau kata Mas Irja ya. Jadi masih menunjukkan ini kereta berapa, terus nanti kalau mau masuk stasiun itu juga ada tulisannya, memasuki stasiun Gombong misalnya, memasuki stasiun Kutoarjo. Terus kalau sudah berangkat dari stasiun itu juga ada tulisannya, meninggalkan stasiun Gombong, meninggalkan stasiun Kutoarjo, gitu ya. Oke, di stasiun Kutoarjo kita sudah datang di jalur 3 dan bertemu dengan kereta api Gajayana. Nah, uniknya itu di Kutoarjo, Gajayananya itu masuk di jalur 4, teman-teman, bukan di jalur 2. Nggak tahu kenapa, mungkin karena di jalur 2 itu ada kereta yang sebelumnya, di depannya Gajayana itu, jadinya Gajayananya daripada nunggu di sinyal masuk, akhirnya dimasukin di jalur 4. Gajayananya berangkat setelah Jaka Tingkirku masuk. Oke, nah setelah berangkat stasiun Kutoarjo, kereta api Jaka Tingkir langsung masuk di stasiun Yogyakarta, karena waktu itu posisinya gelap, malam-malam ya, nggak bisa lihat apa-apa karena
gelap di luar, jadi aku ngerekamnya dari Kutoarjo langsung ke Jogja. Ini masuk di Yogyakarta, dan ini nggak berhenti ya, karena Jaka Tingkir berhentinya di stasiun Lempuyangan. Jadi di Yogyakarta keretanya berjalan langsung, nggak berhenti. Baru itu kalau udah tahu ya penuh. Oke, kita sudah masuk di stasiun Lempuyangan, dan saya turun di stasiun Lempuyangan karena ada keperluan di Jogja, tapi keretanya akan lanjut ke stasiun Purwosari. Oke, itu aja mungkin yang bisa aku bahas di video K3 2014 aku naik kereta api Jaka Tingkir ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Dan kalau ada kesalahan penerangan dari aku salah ngomong, aku salah ngucap atau salah keterangan, bisa kalian komen juga di bawah ya. Nanti kita belajar bareng-bareng di video ini. Kalau buat kalian juga yang ada saran enaknya membahas video apa nih selama stay di rumah aja karena nggak bisa hunting, jadi kita bahas video-video aja yang udah ada di channel YouTubeku. Kalian kalau misalnya ada video yang minta aku bahas, bisa tulis di komentar juga. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Jangan lupa kalian subscribe di sini. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya di